Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga semangat begitu ya. Tak terasa kita kembali menjumpai hari Senin tepat di hari ini tanggal 18 Oktober 2021. Seperti biasa di jam 9 pagi nanti kurang lebih kita menemani Anda dalam talk show bincang hari ini, dan jangan lupa untuk diingatkan kembali Anda untuk memfollow seluruh media sosial kita di Instagram kita @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook kita Sultan TV, dan juga YouTube kita di sultantv.co dan juga Sultan TV Live. Dan jangan lupa juga pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan kita juga bisa disaksikan melalui satelit Nin Media di channel 026. Oke, pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, dan ini juga masih lanjutan terkait dengan permasalahan AJB Bumi Putra atau Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra. Luar biasa pemirsa, di pagi hari ini di tengah kesibukannya saya merasa sangat terhormat telah membersamai Sultan TV Bapak Haji Hidayatullah SE selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat. Oke, sibuk apa nih Pak? Lagi reses nih Ya. di daerah. Oke, ini Bapak posisi sedang di Medan ya? Ya, sedang di Medan. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah mau membersamai Sultan TV di pagi hari meskipun tadi sibuk ya, pada sedang reses. Oke. Mungkin bisa kita flashback kembali nih Pak terkait dengan permasalahan yang mendera Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumi Putra. Seperti apa nih Bapak melihat permasalahan ini? Silakan Pak. Ya, persoalan utamanya dikaitkan dengan mitra kerja saya. Atas pengaduan dari nasabah Bumi Putra itu kan terkait dengan pengawasan dari OJK. Nah, kesimpulannya memang penanganan permasalahan di Bumi Putra ini sangat terlambat. Yang harusnya ya ibarat penyakit ya, kanker itu kalau udah stadium 4 itu sudah berat kan. Idealnya di stadium pertama itu sudah bisa diselesaikan sehingga bebannya tidak terlampau berat. Tapi ini sudah terlanjur, suasananya sudah sangat berat, ketidakpercayaan antara nasabah dengan perusahaan sudah hilang gitu ya. Jadi memang memerlukan kesungguhan dalam penyelesaiannya, dan penyelesaian yang ditangani oleh pihak yang bisa dipercaya oleh semua yang terkait gitu, karena tidak tertutup kemungkinan ya di sini ada kepentingan-kepentingan yang bermain, sehingga kalau tidak diselesaikan oleh lembaga atau pihak yang dipercaya semua pihak, masalah ini akan sulit diselesaikan. Terkait pengaduan sendiri yang sampai ke DPR RI ini baru akhir-akhir ini berarti ya Pak, belum ketika di awal-awal permasalahan muncul? Tentu saya menerima pengaduan ini setelah saya dilantik ya jadi anggota DPR. Tapi melihat gambarannya ini masalah sudah lama terjadi. Cuma itu tadi, semua pihak tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini. Termasuk misalnya saat ini kita, saya dan beberapa kawan-kawan itu menginginkan sebenarnya untuk menyelesaikan masalah Bumi Putra ini dengan membentuk pansus gitu, supaya kita bisa melihat akar permasalahannya sampai yang paling mendasar gitu. Nah, tapi kan kebetulan nggak sepakat kita membentuk pansus, jadi kita tidak bisa menganalisa secara mendalam dari sisi DPR, dalam hal ini Komisi 11. Jadi kita hanya mendengar dari berbagai pihak, tentu pihak menyatakan dirinya lah yang benar. Sementara kita tidak bisa masuk ke dalam kalau kita menggunakan pansus. Jadi masalahnya sudah lama, lalu diselesaikan setelah sengkarut jalinan berbagai kepentingan ada, sehingga sulit mengambil keputusan. Terutama ini kan menyangkut masalah
menyelesaikan klaim dari para nasabah Mhm. yang demikian besar, yang sudah lebih besar klaimnya dibanding aset yang dimiliki oleh Bumi Putra. Mhm. Oke. Terkait dengan tadi pembentukan pansus, artinya memang kalau dari Komisi 11 sendiri sudah ada upaya untuk memberikan solusi, begitu ya Pak Hidayat? Sebetulnya. Sebenarnya belum sampai juga, kan kita harus Oke. belajar juga ini, karena kita punya hasil pemeriksaan BPK, Ya. kita punya pandangan OJK, pandangan terutama yang pengurus Bumi Putranya sendiri. Ini masing-masing kan ada yang bertolak belakang. Jadi solusi apa yang terbaik, memang kita harus memverifikasi apakah semua data-data dari berbagai pihak itu benar atau tidak gitu. Kita tidak bisa berdiri pada satu pihak saja. Oke, kalau untuk duduk dengar sendiri Pak, apakah sudah pernah Komisi 11 DPR RI bersama dengan OJK, Bumi Putra dan juga para nasabah? Kita sudah pernah dengar pendapat beberapa kali dengan OJK. Ya. Sebagaimana kita berupaya memberikan solusi kepada perusahaan asuransi lain yang bermasalah gitu ya. Cuma kan perusahaan asuransi ini kan beda-beda. Perusahaan asuransi yang lain karena mungkin dia milik pemerintah bisa dilakukan cara yang berbeda, misalnya dengan bail-in untuk memberikan solusi kekurangan likuiditas. Tapi kan ini bukan BUMN, ini swasta ya, jadi nggak bisa melibatkan pemerintah di sini dalam menangani terkait penyiapan likuiditasnya. Maka kita harus tahu persis gimana sebenarnya kondisi Bumi Putra ini, asetnya, nasabahnya, yang kondisi yang existing seperti apa, sehingga solusi yang kita berikan betul-betul realistis gitu, tidak menguntungkan satu pihak, merugikan pihak yang lain. Nah, kondisi realistis ini sekarang yang kita belum dapatkan, karena misalnya perusahaan ingin menunda klaim ya, ada sampai 3 tahun, 4 tahun, insya Allah katanya ini bisa diselesaikan gitu. Tapi kan apa iya seperti itu? Nah, DPR serta-merta memberikan dorongan untuk penyelesaian seperti itu sebelum kita tahu persis situasi kondisi di dalam. Oke. Kalau Pak Hidayat sendiri melihat permasalahan ini sebetulnya sudah muncul dari sejak tahun berapa sih Pak untuk AJB Bumi Putra ini? Dan kemudian selain mungkin tata kelola keuangan yang buruk, apalagi faktor yang membuat Bumi Putra semakin carut-marut saat ini? Ya, kalau hitung-hitungan yang dekat ya, ini sejak tahun 2010-an sudah ada masalah sebenarnya, terutama di 2016 lagi ya, muncul lagi. Tapi sebenarnya kan kalau perusahaan itu biasa aja dia kerja kan, dia kerja dengan apakah dengan sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh itu sesuatu yang normal dalam terutama asuransi ini. Nah, ketika dia baik atau tidak baik, ada terjadi penyimpangan atau tidak terjadi penyimpangan, itu kan ada mekanisme internal. Tapi lebih dari itu, kita kan mempersiapkan ada lembaga pengawas yang kita beri otoritas penuh, itu yang namanya OJK. Termasuk di situ melakukan fit and proper kepada pengurus usaha asuransi ini kan. Nah, harusnya ini cepat mendeteksi itu, kejadian itu. Nah, cuma biasanya memang kalau semua berjalan secara objektif, harusnya permasalahan tidak muncul. Cuma kan begitu mau penyelesaian masalah, biasanya ada faktor-faktor kepentingan. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan objektif itu tidak bisa dilakukan. Faktor pertimbangan ini, pertimbangan itu. Nah, ini kami kalau ada pansus itu, sehingga
kebijakan yang harus diambil tidak didelay, dibiarkan, ditunda. Nah, akhirnya justru penundaan penyelesaian itu menjadi semakin memperberat kondisi perusahaan. Kalau cepat-cepat diselesaikan, pasti ya kalau kita terkait misalnya penyelesaian klaim nasabah, ketemu di awal, pasti nilainya relatif kecil. Ya. Tapi karena dibiarkan, akhirnya semakin besar, yang besarnya itu melebihi kemampuan dari perusahaan itu sendiri untuk menyelesaikan. Nah, ini kan klien-klien itu yang kalau kita ketemukan secara objektif, lalu kita bisa menjelaskan kepada para pihak ini kan nasabah nggak percaya ini kondisinya. Ya. Misalnya kalau ditunda 4 tahun, ya kok enak kali pengusaha ini, mereka yang salah kok kita dikorbankan. Nah, kita duduk cari sampai tahu betul ini masalahnya apa gitu, sehingga solusi realistisnya itu adalah ini gitu. Mau tidak mau para pihak ini harus menerima. Cuma yang menyelesaikan ini memang harus lembaga yang dipercaya oleh para pihak. Harapannya Komisi 11 bisa memposisikan diri pada posisi yang dipercaya semua pihak, memberikan solusi, lalu solusi itu bisa mengikat untuk penyelesaiannya, apakah itu akan ditunda atau jangan-jangan memang bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal. Oke, adanya win-win solution begitu ya Pak dari Komisi 11, dan harapannya tidak ada yang dirugikan, tadi disebutkan oleh Pak Hidayat. Oke. Ya, nggak bisa lagi pakai peraturan sekarang kan, harus win-win solution. Kalau pakai peraturan, ya harus ada yang dipidanakan, harus ditutup perusahaannya. Nah, sekarang apakah itu akan memberikan kepuasan semua pihak? Maka mau tidak mau kita keluar dari situ lalu mencari prinsip dengan dasar win-win solution itu. Oke, Pak Hidayat, ketika adanya duduk dengar, kemudian juga ada aduan yang sampai kepada Komisi 11 DPR RI, apakah seluruh pihak menurut Pak Hidayat ini sudah cukup kooperatif dan terbuka, mulai dari AJB Bumi Putranya, kemudian OJK dan juga para nasabah yang memiliki premi? Kalau terbukanya pasti tidak ya, terutama dari sisi perusahaan. Nah, disitulah kita perlu pansus itu. Nanti tentu kerjasama dengan BPK dan OJK sebagai lembaga pengawas dan BPK sebagai pemeriksa. Kalau nasabah kan prinsipnya dia bayar premi, lalu dia menuntut haknya sesuai dengan perjanjian. Cuma kan persoalannya ketika jatuh tempo, perusahaan tidak bayar. Kesalahan utama tentu di sini ada pada pengelola perusahaan. Di sini ada banyak hal, bisa ada fraud ya, ada karena moral hazard. Kita nggak tahu apakah karena memang situasi kondisi harus seperti itu, kita belum tahu kan, force majeure misalnya, atau memang karena permainan dari oknum-oknum pengurus perusahaan. Nah, ini yang kita perlu pansus ini. Cuma seperti pengalaman di perusahaan asuransi lain yang bermasalah, nah ini kan banyak keterlibatan termasuk keterlibatan pejabat-pejabat gitu kan. Nah, sehingga pengurus perusahaan itu kehilangan integritas dalam menjalankan itu, tidak betul-betul berdasarkan aturan-aturan main. Ada pengaruh dari kiri kanan, ya, dia ikuti, sehingga perusahaan yang terkorbankan untuk sampai kepada kesimpulan itu memang harus ada pansus untuk meneliti sampai ke dalam. Tapi soal utama pasti di kepengurusan. Oke. Menurut kacamata Pak Hidayat sendiri sejauh ini, apakah kemudian ada juga pengaruh-pengaruh eksternal barangkali yang kemudian mempengaruhi AJB Bumi Putra sehingga carut-marut seperti saat ini, Pak? Eksternal ini cemana ya, karena keserakahan aja gitu ya, mau untung besar segala macam ya, sama juga dengan perusahaan asuransi yang lain. Lalu bagaimana mencari manfaat
dengan eh, apa namanya bermain-main di sektor menginvestasikan dana nasabah gitu kan. Nah, di situ bukan semata-mata untuk kepentingan keuntungan perusahaan, tapi di sini kan kepentingan pribadi. Nah, tentu di sini ada kaitannya ke luar-luar dan ini sudah terbuktikan di perusahaan asuransi yang lain karena dana perusahaan asuransi ini kan luar biasa besar dan banyak pihak yang mau memanfaatkan dana itu tapi dengan cara-cara yang salah yang akibat kondisi ekonomi di luar akhirnya sekarang terbuka semua kan menanamkan investasi di saham yang yang murahan gitu kan akhirnya sekarang harganya anjlok. Nah itu yang sudah kita dapatkan. Nah cuma apakah ini persis seperti itu di Bumi Putra itu yang kita perlu tahu sehingga ini bisa dikomunikasikan terutama kepada para nasabah karena kan nasabah yang penting gimana klaim-klaim dia itu bisa didapatkan. Cuma dengan kondisi perusahaan seperti ini apakah klaim itu bisa didapatkan misalnya bisa didapatkan saat ini. Nah itu yang kita mau lihat kondisi perusahaan. Apakah karena kondisi perusahaan harusnya klaimnya tidak bisa lagi 100%, kalaupun 100% harus perlu waktu yang panjang. Nah ini kan yang perlu kita cari yang realistis yang bisa diterima oleh semua pihak, terutama oleh para nasabah. Baik, apalagi kalau kita lihat gap antara hutang yang harus dibayarkan kepada nasabah dengan aset yang dimiliki oleh Bumi Putra ini gapnya terlalu jauh ya Pak Hidayat? Iya, kalau itu kan solusinya mau tidak mau karena sudah terjadi gap yang jauh itu, seberapapun jauhnya, mau tidak mau kan usahanya diperbaiki, lalu mendapatkan keuntungan, memperbesar aset, lalu menutupi celah itu kan. Nah ini kan berarti perlu waktu bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya sekaligus kesabaran dari nasabah atau kalau tidak kita tutup apa yang adalah kita nikmati sedikit atau bahkan mungkin tidak dapat apalagi nasabahnya terlampau banyak bagaimana dengan prioritasnya siapa yang didulukan siapa yang belakangan. Nah ini kan harus harus dicarikan solusinya atau mungkin ada pihak ketiga investor yang berani masuk setelah dilakukan due diligence misalnya. Nah ini yang perlu, yang penting kondisinya harus jelas dulu bagi semua pihak agar solusi yang diambil apakah waktu diperpanjang, perlu kesabaran nasabah atau mengundang pihak investor pihak ketiga. Ini yang perlu dicarikan. Sebelumnya harus kita lihat dulu kondisi real perusahaan. Oke, baik Pak Hidayat, kita harus jeda dulu. Nanti usai jeda saya juga ingin tanya ke Pak Hidayat, apakah kemudian karakteristik AJB Bumi Putra yang bukan BUMN atau yang bukan pemerintah ini juga sedikit menghalangi gerak pemerintah untuk mengulurkan tangannya untuk membantu sekelumit begitu ya permasalahan AJB Bumi Putra. Kita nanti tahan dulu Pak Hidayat jawabannya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih membahas Sengkarut Bumi Putra yang masih berlanjut. Saya juga masih ditemani Pak Haji Hidayatullah SE selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Tadi sudah sedikit membahas ya terkait dengan sengkarutnya si jiwa bersama Bumi Putra, dan pemirsa juga kalau mengikuti kita juga sudah beberapa kali memfollow up terkait dengan permasalahan ini. Saya mau kembali ke Pak Hidayat. Pak, seperti yang kita ketahui bersama, meskipun memang awalnya barangkali nasabah dan juga klien begitu ya, ini menganggap bahwa Bumi Putra ini BUMN. Namun sudah dijelaskan bahwa AJB Bumi Putra ini bukan BUMN. Apakah kemudian ini menjadi juga keterbatasan ruang gerak pemerintah untuk membantu permasalahan Bumi Putra? Ya, itu salah satu. Dan karakter khusus dari Bumi Putra ini kan dia asuransi mutual. Artinya pemegang nasabah itu sekaligus pemegang saham. Jadi sebenarnya kalau secara sederhana yang punya Bumi Putra ini kan nasabah. Ya kalau perusahaannya bermasalah, ya itu memang tanggung jawab nasabahnya sebenarnya kan punya. Cuma mungkin kan ini pada tidak menyadari, ini biasa saja. Kalau di Indonesia memang kan kondisinya seperti itu. Kalau melihat misalnya hasil survei OJK itu kan tingkat literasi keuangan kita itu kan angkanya di 40%. Sementara tingkat inklusinya itu hampir 70%, 70% lebih. Jadi artinya banyak di Indonesia ini orang terlibat di sektor keuangan tapi nggak ngerti gitu. Gapnya kan ada 30%, 40% yang ngerti, tapi keterlibatannya sampai 76%. Nah, boleh jadi seperti ini. Ini nasabahnya kan sesungguhnya dia pemilik. Ya kalau memang perusahaannya rusak, ya udah orang memang dia punya, tanggung jawab dia. Nah, tapi kan kita nggak bisa ngomong seperti itu. Kita mau selesaikan ini. Beda dengan yang BUMN, karena ini milik pemerintah, terlepas waktu itu saya dan beberapa kawan-kawan tidak setuju dilakukan bail-in, akan mengucurkan dana, karena itu punya pemerintah. Dan tentu dengan perhitungan ini nanti akan bisa sehat kembali. Tapi kalau ini, kan ini punya swasta. Kalau pemerintah harus membail out untuk yang ini, kalau keluar tentu namanya bail out, terlampau banyak nanti perusahaan-perusahaan yang terjadi seperti ini, bangkrut negara ini kan. Makanya kita berpikirnya pasti jauh dari bailout, pemerintah masuk memberikan bantuan itu jauh. Cuma kan beberapa solusi, misalnya kalau jangka pendek ya mau nggak mau jual aset misalnya. Nah, ini kan bisa dikomunikasi. Toh tadi nasabah sama dengan pemilik. Ini kita jual aset, kondisinya akan memburuk, misalnya jangka panjang, jangka pendeknya bisa bayar, jangka panjangnya bisa berbahaya. Atau misalnya karena sekarang sudah situasinya kurang baik bagi perusahaan, bagi citra perusahaan, misalnya dana yang ada di itu dikelola pihak ketiga misalnya, supaya masyarakat nasabah percaya lagi, citranya baik, lalu nasabah bertambah misalnya kan. Nah, ini beberapa solusi yang ingin kita tawarkan. Di samping tentu ya biasalah ada aset-aset yang tidak termanfaatkan dengan baik, bisa kita lakukan optimalisasi aset-aset yang ada. Karena untuk perusahaan juga sekarang udah susah ini kan. Harus fit and proper test, perusahaannya sudah seperti ini. Ya menurut saya harus ada kesungguhan untuk menyelesaikan ini dan tidak terlampau menonjolkan ego misalnya. Dengan catatan yang menyelesaikan ini bisa dipercaya, karena nasabah saya lihat sebahagian sudah out of control juga kan. Nasabah yang dalam tanda petik sebagai pemilik perusahaan, mereka menggunakan jalur hukum. Nah kalau seperti ini, sebahagian jalur hukum supaya tidak ada kesatuan dalam mengambil sikap, ini akan sulit untuk mencari solusi terbaik. Oke, artinya karena karakteristik AJB Bumi Putra yang bukan BUMN, untuk kemudian misalnya pemerintah mengeluarkan tangan dengan memberikan sejumlah dana untuk
penalangan begitu ya Pak ya untuk membayar hutang klaim tidak mungkin ya Pak ya? Ya hampir tidak mungkin. Ini Hampir kan tidak perlu mungkin. keputusan politik ya. Oke. Karena APBN kita kan kalau bahasa sederhana kan sudah berdarah-darah ya. Sebagian besar pun ditopang oleh hutang. Jadi kalau itu digunakan lagi untuk menolong yang ini, sedangkan yang kemarin asuransi yang BUMN saja itu perdebatannya sangat panjang, dan sekarang kita belum evaluasi apakah berhasil atau tidak. Tiba-tiba kalau seperti ini, dan kalau ini dilakukan presiden kan? Dan saya yakin APBN kita tidak akan sanggup, kecuali memang ada tim yang luar biasa gitu, yang bisa memastikan bahwa akan memberikan hasil yang baik. Tapi kalau itu bisa, jangankan pemerintah, kalau memang peluangnya besar, investor-investor yang non pemerintah juga berani kalau memang kondisi Bumi Putra ini hanya masalah mismatch saja. Kalau mismatch itu kan bisnis biasa ya, dengan terobosan-terobosan kebijakan yang baru, mismatch itu bisa diatasi. Karena kalau perusahaannya berjalan running well. Tapi kalau memang ada lagi masalah-masalah lain, itu tadi yang kita belum tahu karena nggak ada pansusnya. Bukan sekadar mismatch, tentu kan bahaya. Misalnya ada crowded di dalam, misalnya. Itu kan susah, crowdednya harus diselesaikan. Karena mismatch biasa sih, perusahaan tinggal cari dana dari luar, tutup, jangka pendek selesai, perusahaan berjalan, nanti akan selesai dengan sendirinya. Tapi karena ini kita belum tahu masalahnya apa, dan menurut dugaan saya, ini masalahnya tidak hanya sekadar murni bisnis. Ini ada tadi intervensi dari berbagai pihak lah dari luar, yang sehingga menyelesaikannya jadi sulit. Oke, baik. Nah, Pak Hidayat tadi juga sempat membahas investor ya, beberapa kali menyebut investor. Tapi dari gap yang sedemikian rupa jauhnya dari aset AJB Bumi Putra dengan hutang yang harus dibayarkan, masih optimiskah Pak kemudian nanti ada investor yang kemudian akan membantu AJB Bumi Putra untuk menyelesaikan ini? Kuncinya Bumi Putra dalam hal ini dibantu terutama oleh OJK. Ini harus terbuka dulu masalahnya. Masalahnya apa? Apa hanya masalah murni bisnis gitu? Kalau bisnis orang bisa berkalkulasi investasi berapa dalam jangka waktu berapa, lalu menghasilkan apa gitu kan? Nah, sekarang kan ini sulit ini. Di dalam itu sendiri, karena dia punya karakter tadi, nasabah adalah pemilik, pemegang saham, kemudian ada 11 bagian ya. Nah, ini untuk menyatukannya itu sulit gitu, di Bumi Putra ini. Pemegang sahamnya berarti kan semua gitu, atau semua diwakili oleh 11 cabang tadi kan. Beda kan kalau pemegang saham itu ada saham mayoritas, siapa pemegang sahamnya lebih mudah mengambil keputusan. Kalau ini memang agak ribet. Jadi dibuka dulu. Nah, itu yang maksud kita, secara politis dibuka melalui pansus sehingga orang tahu keadaan yang lalu dengan keadaan sebenarnya itulah orang berani untuk mengambil kebijakan. Saya kira potensi positifnya tetap ada ya untuk perbaikan, tapi harus ada niat baik semua pihak. Ya memang nanti kalau ini dibuka sebuka-bukanya gitu ya, seterang-terangnya, ya memang harus ada lah yang siap menerima resiko. Semua pihak yang terlibat melakukan hal yang negatif ke perusahaan pasti itu terbuka, dan itu mereka harus bertanggung jawab sehingga perbaikannya itu menjadi lebih nyaman. Oke, artinya penilaian Pak Hidayat sendiri, selain mungkin di samping tidak hanya OJK yang mungkin tidak bekerja secara optimal dan juga maksimal karena tidak terdeteksi sejak awal, namun AJB Bumi Putranya sendiri juga ini belum terbuka ya Pak Hidayat? Ya, masing-masing tarik-menarik kepentingan ya. Biasalah, ini kan masalah duit besar ya kan.
apalagi nanti dikaitkan kalau dibuka seterang-terangnya, ada lagi keterlibatan seperti asuransi yang sudah terbuka selama ini yang BUMN punya gitu. Nah ini kan masing-masing sekarang berusaha menutup, bikin kacau, bikin kabur. Nah inilah yang makin mempersulit keadaan. Ya. Saat ini siapa yang paling dirugikan, Pak? Nasabah? Tentu nasabah. Ya. Nasabah yang paling dirugikan karena dia kan sudah punya planning keuangannya. Dan nasabah ini kan bisa kita bagi-bagi lagi ya. Ada nasabah yang menengah ke bawah gitu. Dia memang betul-betul untuk kepentingan proteksi masa depan dia. Adapun kalau yang investasi untuk keuntungan itu sih resiko saja kan. Dia mau dapat untung besar, investasi, tiba-tiba ada masalah itu masalah investasi. Tapi kalau ini masalah terkait dengan kesejahteraan hidupnya, perlindungan hidupnya ya di depan yang dikumpulnya dari awal gitu kan, ini terhalang, ini kan sangat dirugikan gitu. Dan harusnya ini menjadi prioritas penyelesaian. Oke, baik. Pak Hidayat, bagaimana tanggapannya beberapa waktu lalu juga sempat adanya dugaan korupsi di AJB Bumi Putra, Pak? Ya, kalau bukan kalau korupsi itu kan merugikan keuangan negara ya. Merugikan perusahaan. Kalau itu pasti ada kebijakan-kebijakan. Nah, sekarang persoalan kebijakannya itu kebijakan yang disengaja untuk mengambil keuntungan atau kebijakan yang memang akibat perubahan situasi ekonomi di luar lalu merugikan perusahaan. Walaupun kecenderungan saya melihat tren yang ada di perusahaan-perusahaan asuransi dan hasil pemeriksaan OJK kepada beberapa perusahaan itu memang terjadi karena moral hazardnya untuk kepentingan dirinya lalu perusahaan yang terkorbankan. Pak Hidayat, kalau misalnya situasi saat ini masih belum terang benderang, kemudian masih abu-abu, seluruhnya juga masih kabur, OJK dan juga AJB Bumi Putra juga ini saling tarik-menarik tadi. Apa kemudian solusi dan juga mungkin uluran tangan yang saat ini bisa dilakukan oleh Komisi 11 DPR RI, Pak? Kita kan pendekatannya politis ya, mendorong bagaimana agar ini bisa segera diselesaikan. Tentu keberpihakan kita itu kepada rakyat yang kita wakili. Dalam hal ini yang kelas menengah ke bawah tadi ya, kepentingannya untuk kesejahteraan hidupnya, bukan mau cari untung di sini, bukan mau mencari bunga atau apa gitu. Nah sekarang pihak-pihak lain ini yang harus menyahuti ini gitu, menyahuti keinginan baik dari ya. Kalau jalan terakhir kan di negara kita ya, karena kita negara hukum ya, mau tidak mau akan diselesaikan secara hukum. Kalau secara hukum kan prosesnya menjadi lama, memerlukan waktu yang panjang, dana yang besar, dan pengorbanan dari nasabah yang panjang, dan belum tentu juga itu akan berhasil karena kita sudah tahu bahwa aset yang dimiliki itu sudah lebih besar dari klaim yang harus dibayarkan kepada nasabah. Nah, makanya kita menghimbau pihak-pihak yang selama ini mau menutup-nutupi atau mau menghalang-halangi penyelesaian ini secara realistis, menurut saya segera berhentilah, kita carilah betul-betul suasana yang terbaik, karena ini akan mengganggu juga sistem keuangan negara ini secara umum, akan terganggu juga akibat kejadian di perusahaan asuransi ini, terutama menghilangkan mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan, terutama asuransi. Terkait dengan tadi yang Bapak usulkan untuk membuat pansus, akan dilakukan atau seperti apa, Pak? Kita akan tetap saja, kalau sekarang kan karena ada tarik menarik juga ini kan, karena pansus ini kan menyangkut masalah ke komisi lain juga. Memang agak ribet urusannya ya, tapi kan kita mau kerja sekali jalan bisa selesai gitu, tidak kerja dibahas berulang-ulang di komisi gitu.
tapi hasilnya karena tidak kuat, lalu tidak bisa dijalankan kebijakan itu. Nah, kalau pansus ini kan sudah melibatkan berbagai komisi, termasuk dari Kementerian Hukum dan HAM dan semuanya. Jadi hasilnya bobotnya lebih kuat untuk mendorong semua pihak bisa menyelesaikan rekomendasi yang dilakukan oleh DPR. Tentunya dengan resiko kalau memang nggak mau, apa boleh buat kan? Karena sudah terbuka, kita bisa dorong ke masalah hukum gitu. Oke. Supaya semua pihak menerima resiko sesuai dengan tanggung jawabnya. Oke. Pak Hidayat, namun mungkin banyak juga para nasabah dari pemilik klaim di AJB Bumi Putra mungkin menggantungkan harapannya ke Komisi 11 DPR RI. Bagaimana kemudian Pak Hidayat menjelaskan ini kepada para nasabah? Ya, karena kita kan belum ada kesepakatan ya bentuk pansus. Walaupun saya dan beberapa kawan-kawan menginginkan itu, ya kita akan mengingatkan lagi kepada kawan-kawan di Komisi 11 agar ini kita seriusi gitu. Ternyata dengan kita tidak mengambil sikap, misalnya sikapnya hanya sekadar dengar pendapat saja, ternyata sampai saat ini kan tidak menyalah. Nah, ini mungkin perkembangan masalah yang dalam tanda petik jalan di tempat ini bisa menjadi argumentasi lagi untuk mendorong agar Komisi 11 mau mengambil kebijakan dengan mengusulkan pembentukan pansus itu, sehingga permasalahan ini bisa lebih cepat terselesaikan. Pak Hidayat, kalau boleh tahu di Komisi 11 sendiri mana yang menyetujui diadakan pansus dan juga mana yang tidak menyetujui, Pak? Waktu itu saya dan kawan-kawan PKS yang mengajukan pansus. Saya tidak ingat dari fraksi mana, tapi ada juga dari kawan-kawan yang lain, tapi saya tidak ingat persis dari fraksinya gitu. Karena kan kita rame-rame itu ya, masing-masing ngomong, tapi bukan kita aja. Kalau kita kan bisa saya jamin karena kita ngomong sama-sama ya. Kita ada orang mendukung, tapi ada juga yang bersuara bentuk pansus itu. Tapi ternyata dalam pembentukan pansus itu sampai sekarang belum bisa terbentuk. Oke, baik. Jadi saya yakin ya nanti bisa karena yang lain juga ada, mungkin tinggal penguatan saja. Insya Allah pansus ini bisa dibentuk. Oke, artinya dari fraksi PKS sendiri akan terus memperjuangkan membentuk pansus dan juga akan membela para nasabah ya Pak, tentunya untuk mewakili suara rakyat tadi ya Pak ya. Insya Allah. Baik, Pak Hidayat, kita masih ada satu segmen. Nanti kita akan melihat apakah kemudian di kanal YouTube Sultan TV sudah ada yang ingin bertanya juga kepada Pak Hidayat. Kita jawab usai jeda Pak. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Saya juga masih ditemani Pak Hidayat dari anggota Komisi 11 DPR RI. Kita masih membahas terkait dengan sengkarut Bumi Putra yang masih terus berlanjut. Semoga kita juga berharap bahwa dengan tayangan ini bisa ada solusi-solusi dan juga banyak pihak yang terkait dengan permasalahan AJB Bumi Putra, dan juga semua pihak akan secara terbuka dan juga kooperatif begitu ya untuk menyelesaikan masalah ini. Kita ke pertanyaan dari pemirsa. Pak Hidayat, ini sudah ada beberapa yang ingin kemudian bertanya langsung kepada Pak Hidayat. Oke. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan, Pak. Oke, apakah Komisi 11 sudah melakukan teguran kepada Bumi Putra dan OJK, Pak? Ya, sudah. Kita sudah ketemu khusus masalah Bumi Putra dan yang lain juga ya, asuransi yang lain bermasalah. Dan menurut saya pandangan kita sangat keras ya, terutama terhadap OJK, dan rapat itu karena supaya bisa lebih terbuka, rapatnya kita lakukan tertutup. Jadi betul-betul kita nggak ada beban ya untuk memberikan kepada OJK dan Bumi Putra, termasuk saran-saran perbaikan. Jadi sudah kita lakukan beberapa kali. Nah, cuma memang kalau solusi yang paling mudah itu kan kalau yang tadi BUMN di bail-in. Ya. Nah, ini kan karena memang solusinya tidak semudah itu karena dia bukan BUMN. Ya. Makanya dalam pertemuan beberapa kali itu ya kalau kesannya sekadar marah-marahin aja kan, saran-saran keras kan itu nggak menyelesaikan masalah. Nah, makanya cuma karena belum ada sampai ke kesepakatan membentuk pansus, jadi kita belum bisa masuk melihat masalah yang sebenarnya. Kalau dari Bumi Putranya tentu menurut saya sih ya masih belum terbuka sepenuhnya, sehingga kita tidak bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk penyelesaian Bumi Putra. Sementara ya karena tadi karakter BUMN itu sekarang sudah bisa kan ada solusinya. Nah, jadi udah dapat semua masalahnya apa, kebetulan siapa yang bertanggung jawab sudah diselesaikan di jalur hukum, jadi sudah selesai semua, tinggal bagaimana solusinya, lalu kebijakan yang diambil terlepas ada yang tidak setuju, akhirnya bail-in. Nah ini kan masalahnya belum tahu nih siapa yang bermasalah, siapa yang bertanggung jawab. Jadi untuk sampai kepada solusi yang realistis itu ya belum sampai. Nah, memang ya mungkin itu tadi ya perbedaan karakter. Ini bukan BUMN dan perusahaan swasta juga yang sifatnya mutual itu pemegang polis sekaligus pemegang saham perusahaan. Nah, ini mungkin kan bisa jadi solusi juga karena kita sudah ada Kepres ya, sudah ada peraturan pemerintah 87, ini bisa dirubah sebenarnya. Ya. Apakah ini bisa menjadi solusi? Misalnya polis-polis nasabah itu kalau dijadikan dia perusahaan perseroan terbatas misalnya. Jadi kan polis-polis itu bisa dijual kan jadi modal, jadi pemegang saham. Siapapun yang membeli paling banyak, dia menjadi pemegang saham terbesar, lalu dia bisa menjalankan konsepnya untuk menyehatkan perusahaan. Kalau sekarang semua merasa dia punya, jadi merasa hebat semua kan, jadi nggak selesai permasalahan. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Hidayat. Ini bisa dijawab kembali. Menurut Pak Hidayat, apakah ada yang salah dalam mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK terkait dengan pengawasan dari AJB Bumi Putra? Ya lambat. Ya. Pengawasannya lambat. Mungkin karena terlampau banyak yang diawasi gitu ya. Dan memang di awal OJK kan tidak bisa langsung masuk sejak jadi memang. Tapi kan sebelumnya itu ada pengawas maksudnya pengawasan dari lembaga yang dibentuk pemerintah itu lamban untuk mendeteksi. Nah, ini apakah ini karena kualitas pengawasnya atau tadi ada intervensi pihak-pihak ketiga yang tanda kutip punya kekuatan di Indonesia ini. Nah,
karena lambat itulah akhirnya terjadi seperti ini. Dan kita temukan juga bukan hanya di Bumi Putra aja, di tempat lain juga ada. Kita temukan keterlambatan deteksi itu. Maka kita dorong sekarang sistemnya sistem deteksi dini. Jadi lebih cepat diketahui, lebih bagus. Tapi kan sebenarnya awal interaksi dengan pengawas itu harusnya dimulai dari fit and proper test kan, calon-calon pengurus. Nah di situ harusnya kan berjalan. Kenapa? Karena fit and proper test untuk pengurus itu kan dia, selama dia jadi pengurus, artinya pengawasan akan berjalan. Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya jawabannya sudah jelas, karena ada kelalaian dalam skala berapa untuk melakukan kerja-kerja pengawasan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Hidayat. Melihat dari paparan tadi, apakah kemudian saat ini belum ada titik terang, Pak, untuk permasalahan AJB Bumi Putra? Sampai sekarang belum ada titik terang. Ya. Kalau dari versi saya ya, paling tidak ini yang perlu diselesaikan segera adalah yang nasabah-nasabah kelas yang kecil-kecil gitu, yang terkait dengan kesejahteraannya gitu, yang sudah dia pupuk sejak dia masih muda bekerja. Yang kecil-kecil dulu lah diselesaikan. Kalau yang besar itu karena dia sifatnya investasi, ya itu yang bisa dilakukan solusi, misalnya waktunya lalu dibayar bertahap gitu ya. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil harus bisa segera. Kalau misalnya ada rencana penjualan aset, harusnya diarahkan ke situ dulu, ke yang kecil-kecil dulu, biar ini bisa selesai, sehingga dana-dana yang investasi ini kan istilahnya tidak diperlukan untuk kepentingan pribadinya kan, untuk investasi, hanya tinggal menunda hasil saja. Harusnya bisa dinikmati sekarang, ditunda beberapa tahun ke depan. Tapi kalau untuk misalnya dia sudah dana pensiun misalnya, dia sudah kumpul uang untuk pensiunnya, sekarang dia sudah pensiun, tiba-tiba dananya nggak ada, berarti kan mereka terzolimi gitu. Karena orang-orang yang seperti ini, nasabah-nasabah yang seperti ini diselesaikan lebih dahulu kalau dengan jangka pendek penjualan aset. Nah, dikombinasikan untuk yang besar-besar itu dijadwal ulang waktunya, sekaligus perbaikan sebagai pemegang polis besar sekaligus pemegang saham yang besar, dan tanggung jawab mereka menjadi besar. Jangan dibalik memandangnya karena mereka polisnya besar, pemegang saham yang besar, lalu mereka harus didulukan. Nah ini berbahaya kalau cara pikirnya seperti itu. Oke. Baik, Pak Hidayat, kita ke pertanyaan terakhir, Pak. Ini ada yang bertanya soal BPA, Pak. Kalau yang dimaksud dengan kartu truf mengatasi sengkarut di AJB Bumi Putra ada di tangan BPA, maksudnya apa, Pak? Silakan. Ya, BPA ini kan Badan Perwakilan Anggota ya. Ini yang ribet itu tadi, antara literasi dan inklusi. Mereka nggak paham. Jadi kalau BPA berarti kan dipilih oleh anggota nih. Manalah sempat anggota-anggota itu kumpul gitu kan, memilih lalu menilai bahwa dia bagus, dia yang paling profesional. Udahlah, ada pendekatan-pendekatan, dia aja terpilih. Nah, sementara di situ ada, tanpa mereka ketahui barangkali secara umum pemegang saham itu BPA pengurus itu kan ada honornya. Nah, salah satu penyebab masalah di Bumi Putra ini kan kos untuk yang ngurus ini terlalu besar. Nah, yang BPA itu semua kan itu dapat fasilitas segala macam, akhirnya itu menggerus kinerja perusahaan. Saya yakin ini anggota-anggota itu nggak paham ini bahwa mereka pemilik perusahaan. Pikirnya memilih BPA itu mungkin BPA-nya yang kampanye kan, pilihlah saya, pilihlah kami, segala macam. Sampai di situ bukan yang ngurusi perusahaan, sebahagiannya malah menikmati. Dia pemegang saham, mungkin nggak dapat klaimnya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah menikmati pendapatan sebagai
BPA. Nah, disinilah sulit, saya kira sulit, jutaan orang tuh gimana jutaan orang mengumpulkan milih BPA. Nah, di sini juga kelemahannya sehingga tidak terpilih BPA-BPA yang profesional yang bertanggung jawab kepada anggota yang diwakilinya. Ya kayak DPR juga lah sama rakyat gitu kan. Tidak terpilih hubungan yang kuat karena di sana ada fasilitas yang akan dinikmati. Nah, ini yang harus difahami oleh nasabah yang menurut saya sebagian dia nggak ngerti, dia perasaan dia sama dengan asuransi yang lain. Ya saya pemegang polis bayar, dia pemegang polis saja, dia tidak merasa bahwa dia sebagai pemilik sekaligus pemilik perusahaan. Kalau di perusahaan lain kan berbeda, pemegang polis, pemilik perusahaan itu yang lain lagi. Kalau di sini pemegang polis sekaligus pemilik. Nah, ini yang membuat ribet lagi masalahnya gitu. Jadi mereka tahunya datang sebagai pemegang polis, bukan sebagai pemegang saham, karena mereka sekaligus pemegang polis dan pemilik perusahaan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Hidayat. Sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan ke Bapak, namun ini waktunya terbatas ya Pak, kita hanya sampai jam 10 pagi. Dan semoga sih ini akan memberikan sedikit edukasi kepada para nasabah dan juga kepada pemirsa terkait dengan pengetahuan keuangan yang lebih mumpuni begitu ya Pak Hidayat ya. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga mungkin para nasabah yang sedang menonton tayangan ini, silakan. Ya, kalau mau terlibat dalam sektor keuangan ini, karena survei yang tadi sudah menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat itu masih lemah terhadap sektor keuangan, hati-hati. Apalagi terutama di asuransi ya. Saya juga termasuk yang punya pengalaman. Kalau cerita salesnya itu luar biasa, betul. Hebat gitu kan. Tapi dan ketika mau ditandatangani perjanjian itu pokoknya hurufnya yang paling kecil lah sedunia, sehingga nggak membacanya aja kita nggak mungkin, berlembar-lembar lagi kan. Nah, padahal di situ semua intinya kan. Dan ketika dibawa ke ranah hukum selalu posisi nasabah itu pada posisi yang lemah. Jadi kalau nggak paham, nggak usah diikuti gitu. Pahami dulu. Yang mudah-mudah saja dulu. Kalau mau masuk ke yang lebih besar, itu harus kita pahami. Intinya pahami apa yang akan kita kerjakan sehingga tidak akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Baik, tapi dari Komisi 11 sendiri akan terus berkomitmen untuk mengawal permasalahan ini, Pak? Terus insya Allah, karena kita Komisi 11 adalah perwakilan rakyat, apapun keluhan rakyat akan terus kita suarakan, kita sampungkan ke pihak-pihak yang terkait terhadap penyelesaian masalah ini. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Haji Hidayatullah SE, anggota Komisi 11 DPR RI. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, sukses untuk risetnya, dan juga sehat selalu ya Pak, dan selamat beraktivitas. Ya, sukses Mbak Dea ya. Amin, terima kasih banyak sekali lagi Pak Hidayat. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV. Pembahasan kita semoga memberikan manfaat dan juga memberikan semangat kembali untuk kita semua, dan juga memberikan edukasi terkait dengan asuransi. Dan kita juga berharap bahwa permasalahan yang terjadi di AJB Bumi Putra akan segera diselesaikan. Terima kasih pemirsa, besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata, saya Deli Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.